Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai learning konsep kesebangunan. Jadi yang namanya konsep itu adalah landasan dasar kita untuk memahami kesebangunan. Nah, kita akan bertanya, apa sih itu kesebangunan? Apakah bangun tidur? Ataukah tukang bangunan? Ternyata bukan ya. Dan si Herb bilang bahwa bukan tidur dan tukang bangunan. Lalu si Cake yang menjawab, you don't say. Nah, kalau kita berkaca lihat dari gambar, terutama bingkai, itu ada dua. Ya, kalau kita pisah seperti ini. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Kalau misalkan kita buat titik, sini A, B, C, D, dan segi 4 yang lain kita namakan titiknya E, F, G, H. Dan kalau kita mau mencari definisi dari sebuah kesebangunan, maka kita harus pelajari terlebih dahulu bagian dasarnya. Misalkan kita memiliki garis AB dengan si EF. Oke. Maka bisa kita coba kita geser dulu. Misalkan si panjang garis AB itu adalah 6 cm, sedangkan EF itu 3 cm. Nah, untuk perbandingannya, garis AB berbanding dengan garis EF, dimana si AB itu dengan panjangnya 6 dan si EF itu 3. Apakah masih bisa kita perkecil? Masih bisa. 6 dibagi dengan 3 itu hasilnya 2. Sedangkan 3 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 1. Jadi keduanya harus dibagi dengan angka yang sama. Jadi perbandingan antara AB dengan EF itu adalah 2:1. Oke. Kita catat dulu. Dan sini ada garis warna hijau yang lain, dimana nanti kita akan bandingkan juga. Dimana garis CB atau BC dibandingkan dengan si garis FG. Misalkan si BC-nya itu adalah 18 cm, untuk FG-nya itu adalah 9 cm. Kita bandingkan antara garis BC dengan garis FG. Oke, berarti 18 berbanding 9. Nah, untuk 18 sama 9, kita harus membagi dengan angka yang sama. 18 dibagi dengan 3 itu hasilnya 6, sedangkan 9 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 3. Kita masih bisa perkecil? Masih bisa. Kita bagi dengan 3. 6 dibagi dengan 3, hasilnya 2. 3 dibagi dengan 3, itu hasilnya 1. Nah, jadi perbandingan BC sama FG itu adalah 2:1. Yang dimana, kalau kita lihat, kedua perbandingan ini memiliki kesamaan, yaitu 2:1. Baik itu panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Nah, dari sini, kita mempunyai sifat-sifat kesebangunan yang pertama. Pasangan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Sama-sama di sini adalah contohnya 2:1. Oke, kita mencari sifat yang lain. Kalau kita melihat sudutnya, salah satu sudutnya aja ya. Karena kalau misalkan sudut segi 4 itu ditotalkan menjadi 360 derajat. Jadi setiap sudutnya itu bernilai 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat. Kita akan mencoba dengan menggunakan busur. Nah, kalau kalian lihat sini, dari 0, ya garis 0 ke 90, berarti sudutnya nanti adalah 90 derajat. Oke, kita geser. Yang ini 90 derajat, kita geser lagi, ternyata garis ya, antara yang vertikal sama yang horizontal ya. Ini vertikal, ini horizontal, 90 derajat. Maka kedua sudut sama. Nah, untuk sifat-sifat kesebangunan khususnya segi 4, kita memiliki sifat yang kedua, yaitu besar sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang, kita lanjut lagi. Jika ada dua bangun segitiga dengan sudut yang sama, yaitu siku-siku ya, 90 derajat, 90 derajat. Dengan perbandingannya nanti yang sama juga, sama seperti segi 4. Kalau kita balik, nah seperti ini.
Jadi nggak masalah entah itu nantinya segitiganya kebalik, yang penting perbandingannya nanti akan sama ataukah tidak, seperti itu. Dari kedua segitiga ini kita akan mendapatkan sifat yang ketiga, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian. Maksudnya ini ya 90 derajat dengan 90 derajat memiliki perbandingan yang sama, sehingga sudut yang diapit itu dari sisi-sisinya ya, pada kedua sisi-sisinya memiliki besar yang sama perbandingannya. Jadi perbandingannya sini 2:3, nantinya di antara 6 dan 9 itu perbandingannya adalah 2:3 juga. Seperti itu. Oke, sekarang kita bisa menjelaskan apa itu kesebangunan. Sifat kesebangunan baik antara yang bangun segi 4 maupun bangun segitiga itu ada dua prinsip atau dua sifat yang sama yang bisa kita definisikan. Yes, I did it. Kesebangunan adalah dua buah bangun datar dengan panjang sisi yang bersesuaian tadi ya. Ini sifat yang pertama, dan mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sifat yang kedua. Jadi ini adalah pengertian dari kesebangunan saat kita mencari tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Oke, sekian presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.